perkenalkan, nama saya Diniatul Solihah. Saya dari Program Studi Pendidikan Kimia Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang kemunculan unsur-unsur kimia dalam perspektif Islam. Nah, baik teman-teman, sebelum kita memulai dengan kemunculan unsur-unsur kimia, kita harus tahu dulu nih, unsur kimia itu apa sih? Nah, dalam ilmu kimia tidak asing lagi dengan namanya sistem periodik unsur atau biasa dikenal dengan nama sistem periodik. Nah, tabel sistem periodik ini merupakan susunan unsur-unsur yang di dalamnya terdapat ada namanya nomor atom, golongan, periode, nomor valensi, dan lain-lain. Nah, teman-teman, pada unsur ini gimana sih terbentuknya? Nah, terbentuknya unsur-unsur ini itu karena dia berkombinasi antara proton, neutron, dan elektron agar membentuk suatu unsur. Nah, baik teman-teman, sebelum menjelaskan lebih lanjut, mari kita cari tahu nih bagaimana sih unsur-unsur tersebut bermunculan di muka bumi ini dan di alam semesta ini. Baik, kita akan melihat video berikut ini. Ilmu kimia itu hubungannya sangat erat dengan Islam. Nah, keduanya ini diintegrasikan antara sains kimia dan Islam. Penggabungan ilmu kimia dan Islam wajib mengacu pada ayat kauliyah, yaitu pada Al-Quran dan hadis, dan ayat kauniyah, yaitu pada fenomena alam. Al-Quran dan hadis tidak membedakan antara ilmu agama dan ilmu-ilmu lainnya. Al-Quran hanya mengenal ilmu dan semua ilmu bersumber dari satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sumber ilmu yang Allah berikan kepada kita agar kita mempelajari ilmu-ilmu tersebut dan melihat fenomena-fenomena alam yang ada di alam semesta ini. Melihat dari fenomena alam yang ada di sekitar kita merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bukti betapa besarnya kekuasaan Allah pencipta segala sesuatu yang kita lihat dari alam semesta ini. Dalam Al-Quran, sekitar 750 ayat yang memberitahukan kenyataan alam dan memerintahkan insan buat menyelidiki hal-hal yang berhubungan menggunakan pencipta alam dan merenungkan isinya. Kemunculan ilmu kimia sendiri sangat jelas kaitannya dengan Islam, dengan adanya salah satu contoh ayat Al-Quran pada surat Al-Anbiya ayat 30 yang menjelaskan tentang teori Big Bang, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. Dari penjelasan ayat di atas dijelaskan bahwa dahulu langit dan bumi menjadi satu kesatuan lalu dipisahkan dengan adanya dentuman besar atau Big Bang yang memisahkan keduanya, yaitu langit dan bumi dengan terciptanya alam semesta. Dalam ilmu pengetahuan menemukan bahwa teori Big Bang kurang lebih membuat 75% terkandung atom hidrogen dan 25% terkandung atom helium. Dalam pembuktian terbentuknya alam dijelaskan pada surat Al-Anbiya ayat 30, dengan terbentuknya alam semesta, ayat tadi juga merupakan salah satu bukti bahwa pada Al-Quran masih ada kandungan ayat-ayat ilmiah. Unsur-unsur kimia sudah ditemukan dan teridentifikasi pada alam sekitar 118 unsur, dan 98 unsur-unsur tadi terbentuk secara alami melalui insiden-insiden alam, dimulai berdasarkan insiden dentuman besar atau Big Bang yang sesuai dengan surat Al-Anbiya ayat 30, lalu ada cahaya-cahaya, lalu ada bintang-bintang ukuran kecil, bintang-bintang ukuran besar, dan supernova atau ledakan bintang, dan non-alamiah atau buatan manusia. Nah, setelah dentuman tadi atau teori Big Bang, temperatur itu memanas dan menghasilkan lautan neutron, proton, deuteron, elektron, anti-elektron, dan foton. Setelah itu, peristiwa dentuman besar semakin lama semakin berkembang atau berevolusi dengan adanya terbentuk hidrogen dan helium hingga pada era ini dinamakan nukleosintesis. Kemudian selama berabad-abad alam semesta makin berkembang dan berevolusi dan semakin eranya itu berbeda-beda. Materi Big Bang berevolusi menjadi galaksi-galaksi yang beraneka ragam yang memenuhi ruangan yang berbeda-beda. Dari peristiwa ini banyak sekali galaksi-galaksi yang ada di alam semesta dan adanya terjadi tabrakan antar galaksi. Nah, bagaimana nih teman-teman hasil video yang kami tayangkan? Gimana? Sudah cukup jelas? Oke, aku akan
semesta, yaitu antara bumi dan langit yang dahulunya bersatu lalu dipisahkan dengan adanya dentuman besar atau biasa disebut dengan Big Bang ataupun teori Big Bang. Nah, dari hasil dentuman besar itu menghasilkan sekitar 75 hidrogen dan 25% helium, dan ada beberapa unsur lain sekitar ada 118 unsur. Nah, dari banyaknya unsur tersebut lalu bersatu lalu membentuk sebuah alam semesta. Nah, baik teman-teman, sekian dari saya. Maaf apabila video ini ditayangkan ataupun salah berucap. Terima kasih dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.